Elida, seorang wanita muda asal Malang, duduk termenung di atas kursi kayu di beranda rumahnya yang sederhana. Angin sore berhembus lembut, mengibaskan rambut hitamnya yang terurai. Di tangannya, ia menggenggam paspor dan tiket pesawat menuju Australia, simbol dari keputusan besar yang telah ia ambil. Elida memutuskan untuk merantau ke negeri kanguru sebagai pekerja migran demi membantu keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, Elida merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan pas-pasan, sementara ibunya menjual kue di pasar untuk menambah penghasilan keluarga. Kehidupan mereka yang serba kekurangan membuat Elida memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun ia tahu tantangan besar akan menantinya di negeri orang. "Bu, aku akan bekerja keras. Aku ingin ibu dan adik-adik bisa hidup lebih nyaman. Kita juga bisa memperbaiki rumah ini," kata Elida kepada ibunya sambil menggenggam tangan wanita tua itu. Ibunya hanya tersenyum tipis, menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Hati-hati di sana, Nak. Jangan lupa menjaga dirimu," ucapnya penuh haru. Dengan bantuan seorang teman, Elida berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah klub malam di Melbourne, sebagai penjaga bar. Meskipun pekerjaan itu bukan sesuatu yang ia impikan, gaji yang ditawarkan cukup besar dibandingkan pekerjaan lain yang tersedia untuk pekerja migran. Elida menerima tawaran itu dengan harapan bisa menabung lebih banyak dan segera mengirimkan uang kepada keluarganya di Malang. Perjalanan menuju Melbourne adalah pengalaman pertama Elida meninggalkan tanah air. Di dalam pesawat, pikirannya dipenuhi berbagai macam perasaan, antusiasme, kecemasan, dan sedikit rasa takut akan apa yang menantinya di sana. Ia hanya membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi, serta harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Setibanya di Melbourne, Elida disambut oleh suasana kota yang gemerlap dan ramai. Gedung-gedung tinggi, lampu neon, dan keramaian jalan membuatnya merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. "Ini jauh lebih besar daripada Malang," pikirnya sambil mengamati pemandangan dari jendela taksi yang membawanya ke tempat tinggal sementara yang disediakan oleh agen tenaga kerja. Hari pertama bekerja di klub malam menjadi tantangan besar bagi Elida. Klub itu penuh dengan musik keras, lampu warna-warni, dan pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang. Sebagai penjaga bar, tugas Elida adalah menyajikan minuman, membersihkan meja, dan memastikan pelanggan merasa puas. Meskipun canggung pada awalnya, ia perlahan mulai memahami pekerjaannya dengan bantuan teman-teman barunya. Di antara teman-temannya, ada Clara, seorang pekerja asal Filipina yang sudah bekerja di klub itu selama 2 tahun. Clara menjadi teman pertama Elida dan membantunya beradaptasi dengan cepat. "Kau akan terbiasa, Elida. Klub ini mungkin bising, tapi gajinya bagus," kata Clara sambil tersenyum. Elida mengangguk, merasa sedikit lega karena memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Namun, kehidupan malam yang gemerlap mulai memengaruhi pandangan Elida tentang dunia. Klub malam itu bukan hanya tempat kerja, tetapi juga pusat pertemuan berbagai karakter, dari pelanggan kaya hingga rekan kerja dengan cerita hidup yang beragam. Setiap malam, Elida menyaksikan orang-orang menari, tertawa, dan menikmati kebebasan yang tidak pernah ia rasakan di kampung halamannya. Meskipun awalnya ia merasa canggung dengan suasana yang serba bebas itu, Elida mulai terbiasa dan bahkan menikmatinya. Kehidupan malam di Melbourne menawarkan kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. "Mungkin aku bisa mencoba menikmati sedikit kebebasan ini," pikirnya sambil menyajikan minuman kepada pelanggan. Namun, Elida belum menyadari bahwa kehidupan malam ini perlahan akan membuka sisi gelap dalam dirinya. Hari-hari Elida di klub malam semakin sibuk. Sebagai penjaga bar, ia mulai mahir dalam pekerjaannya. Dari mencampur koktail hingga melayani pelanggan dengan senyuman ramah. Popularitasnya di kalangan pelanggan pun meningkat, terutama karena wajahnya yang manis dan sikapnya yang hangat. "Elida, kau membuat tempat ini terasa lebih hidup," ujar seorang pelanggan tetap sambil tersenyum. Namun, kehidupan malam di Melbourne tidak hanya sekadar pekerjaan. Teman-temannya di klub sering mengajaknya pergi setelah jam kerja untuk bersenang-senang di tempat lain. Awalnya, Elida menolak ajakan itu, menganggap bahwa ia sebaiknya langsung pulang untuk menghemat tenaga dan waktu. Namun, Clara, sahabatnya, terus meyakinkannya untuk mencoba menikmati malam. "Sekali saja, Elida, kau harus merasakan apa itu kebebasan. Hidup tidak selalu tentang kerja keras," kata Clara sambil menarik tangan Elida. Dengan ragu, Elida akhirnya setuju dan ikut pergi ke sebuah pesta kecil di pusat kota. Di sana, ia diperkenalkan pada dunia yang berbeda. Suasana penuh musik,
gelak tawa, dan orang-orang yang tampak menikmati hidup tanpa batasan. Pada malam itu pula, Elida bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Lisa. Lisa adalah seorang pekerja seni dengan penampilan yang eksentrik. Rambutnya berwarna merah menyala, pakaiannya penuh warna, dan sikapnya memancarkan percaya diri yang luar biasa. "Kau baru di sini, ya? Aku bisa melihatnya dari wajahmu," kata Lisa sambil tersenyum lebar. Elida tertawa kecil, merasa canggung namun tersentuh oleh keramahan Lisa. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Lisa banyak bercerita tentang kehidupannya sebagai seniman, sementara Elida berbagi pengalamannya sebagai pekerja migran di klub malam. "Aku suka energimu, Elida. Kau punya sesuatu yang berbeda," ujar Lisa dengan nada tulus. Elida merasa nyaman berbicara dengan Lisa, meskipun ia belum sepenuhnya memahami kenapa. Hubungan mereka tidak berhenti di pesta itu. Beberapa hari kemudian, Lisa datang ke klub malam tempat Elida bekerja. Ia duduk di bar dan memesan minuman dari Elida, sambil berbicara santai seperti teman lama. "Aku hanya ingin melihatmu lagi," kata Lisa dengan senyum ramah. Elida tersenyum balik, merasa bahwa ada sesuatu yang menarik dalam hubungan mereka. Semakin sering bertemu, kedekatan mereka pun tumbuh. Lisa sering mengajak Elida keluar di waktu luang, entah untuk menikmati kopi di kafe kecil atau mengunjungi galeri seni. "Kau harus mencoba melihat dunia dari sudut pandangku," kata Lisa sambil menunjukkan lukisan-lukisan yang penuh warna. Elida, yang sebelumnya tidak terlalu tertarik pada seni, mulai menikmati waktu-waktu bersama Lisa. Namun, hubungan ini mulai memengaruhi hidup Elida. Ia sering merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Setiap kali Lisa menunjukkan perhatian lebih, seperti memegang tangannya atau memujinya dengan tulus, hati Elida berdebar-debar. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, terutama terhadap seorang wanita. Di satu sisi, Elida merasa nyaman dan bahagia bersama Lisa. Di sisi lain, ia mulai merasakan konflik dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan seperti ini tidak akan diterima di keluarganya di Malang. Ibunya adalah wanita yang sangat religius, dan Elida tahu bahwa ia akan menghadapi banyak pertanyaan jika hubungan ini diketahui. Kehidupan Elida kini menjadi dualitas. Di satu sisi ia menjalani pekerjaan yang sukses di klub malam, dan di sisi lain, ia terjerat dalam hubungan yang membuatnya terus mempertanyakan jati dirinya. Setiap malam sebelum tidur, ia merenungkan keputusannya, bertanya-tanya apakah ini adalah jalan yang benar. Hubungan Elida dengan Lisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Setiap waktu luang, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa yang membuat Elida merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lisa, dengan segala pesona dan perhatian tulusnya, menjadi tempat Elida merasa aman di tengah kehidupan barunya di Melbourne, yang penuh tantangan. Namun, semakin dalam hubungan itu, Elida semakin sulit mengabaikan perasaan bersalah yang menghantui pikirannya. Ia sering memikirkan ibunya di Malang, yang selalu berharap Elida membawa kebanggaan dan kesuksesan bagi keluarga. "Apa yang akan ibu pikirkan jika ia tahu tentang semua ini?" pikir Elida saat terjaga di tengah malam. Lisa, di sisi lain, tidak pernah menekan Elida untuk membuat keputusan besar. "Aku hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri, Elida. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan," kata Lisa suatu sore ketika mereka duduk di taman kota. Meski kata-kata itu penuh dukungan, Elida tahu bahwa kehidupannya tidak sesederhana itu. Di tempat kerja, Elida mulai merasakan perubahan. Clara, sahabatnya yang selalu ceria, mulai menaruh curiga terhadap hubungan Elida dan Lisa. Suatu malam, saat mereka sedang membersihkan bar setelah klub tutup, Clara bertanya langsung, "Elida, apa kau serius dengan Lisa? Kau tahu, ini bisa menjadi masalah besar jika salah orang mengetahuinya." Elida terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Clara menghela napas panjang. "Aku tidak bermaksud mencampuri hidupmu, tapi kau harus ingat kenapa kau ada di sini. Kau datang untuk keluargamu, bukan untuk sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya," tambahnya. Kata-kata Clara terus terngiang di kepala Elida. Malam itu, ia kembali merenungkan semua yang telah terjadi. Hubungan dengan Lisa memberinya kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga di Indonesia. Setiap kali ia menelepon ibunya, rasa bersalah itu semakin besar. "Bu, uang yang aku kirim cukup, kan? Kalau ada yang kurang, aku akan usahakan lagi," kata Elida dalam salah satu panggilan video. Ibunya selalu menjawab dengan suara penuh kebanggaan, tidak menyadari pergulatan batin yang sedang dialami putrinya. "Kau sudah melakukan yang terbaik, Nak. Kami bangga padamu," jawab ibunya sambil tersenyum.
Elida tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Lisa memberinya kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu datang dengan konsekuensi besar yang mungkin tidak bisa ia tanggung. Setiap langkah yang ia ambil di Melbourne kini terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis. Tekanan semakin memuncak ketika Lisa mengungkapkan perasaannya dengan lebih jelas. Elida, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin bersamamu, kata Lisa dengan tatapan penuh harap. Kata-kata itu membuat hati Elida hancur. Ia tidak bisa membalas cinta Lisa dengan keyakinan yang sama, karena ia tahu hubungan ini tidak akan pernah diterima oleh keluarganya. Elida mulai menjaga jarak, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa semakin lama ia mempertahankan hubungan ini, semakin sulit ia keluar dari situasi yang rumit. Namun, Lisa tidak menyerah. Elida, kau harus jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak bisa terus hidup untuk orang lain, kata Lisa dalam percakapan terakhir mereka yang diwarnai air mata. Malam itu, Elida memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia dapatkan di Melbourne tidak sebanding dengan luka yang mungkin akan ia bawa pulang. Lisa, aku harus melanjutkan hidupku dengan cara yang lain. Aku tidak bisa terus seperti ini, kata Elida sambil menangis. Setelah mengakhiri hubungannya dengan Lisa, hidup Elida terasa hampa. Hari-harinya di Melbourne menjadi rutinitas yang berat. Ia tetap bekerja sebagai penjaga bar, tetapi suasana hati dan semangatnya tak lagi sama. Setiap malam, setelah klub tutup, ia sering duduk sendirian di sudut bar, merenungkan pilihan yang telah ia buat. Apakah aku sudah mengambil keputusan yang benar? Gumamnya dalam hati. Ia merasa kehilangan seseorang yang membuatnya merasa dihargai, tetapi ia tahu bahwa melanjutkan hubungan dengan Lisa hanya akan membawa lebih banyak masalah di masa depan. Suatu malam, Clara menghampirinya. Elida, kau terlihat berbeda belakangan ini. Aku tahu kau sedang berjuang. Tapi, kau harus ingat, kau kuat, katanya sambil merangkul bahu Elida. Kata-kata Clara memberinya sedikit kekuatan untuk terus melangkah, meskipun rasa kehilangan masih menghantui. Kehidupan Elida semakin penuh tekanan ketika ia menerima kabar dari keluarganya di Malang. Ibunya sakit keras, dan kondisi keluarganya semakin membutuhkan dukungan finansial. Mendengar kabar itu, Elida merasa semakin bersalah. Ia mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia agar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Elida telah membangun kehidupannya di Melbourne, meskipun penuh dengan konflik batin. Ia takut bahwa kembali ke Indonesia berarti menghadapi semua pertanyaan tentang apa yang telah ia lalui di Australia. Bagaimana aku menjelaskan semuanya pada ibu? Apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Pikir Elida dengan cemas. Di tengah kebimbangannya, Elida mulai menyusun rencana untuk pulang. Ia menyisihkan sebagian besar tabungannya untuk membayar biaya perjalanan dan persiapan kehidupan baru di kampung halaman. Meski berat meninggalkan Melbourne, ia yakin bahwa keluarganya membutuhkan kehadirannya lebih dari apapun. Ketika hari keberangkatannya semakin dekat, Elida mengirim pesan singkat kepada Lisa. Aku akan pulang ke Indonesia. Terima kasih untuk semua yang pernah kau lakukan untukku. Aku berharap kau selalu bahagia, tulisnya. Pesan itu tidak langsung dibalas, tetapi Elida tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Di bandara, Clara datang untuk mengantar Elida. Aku akan merindukanmu, Elida. Kau adalah teman yang luar biasa. Jangan lupa untuk tetap kuat, apapun yang terjadi di sana, katanya sambil memeluk Elida. Air mata mengalir di pipi Elida, tetapi ia berusaha tersenyum. Terima kasih, Clara. Kau adalah salah satu alasan aku bisa bertahan di sini, balasnya. Saat pesawat lepas landas, Elida memandang keluar jendela. Melbourne, dengan semua kenangan baik dan buruknya, perlahan menghilang di bawah awan. Elida menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk memulai kembali di kampung halaman dengan pelajaran berharga yang telah ia bawa dari setibanya di Malang. Elida disambut dengan hangat oleh keluarganya. Ibunya, yang sedang sakit, langsung menangis ketika melihat putri sulungnya pulang. Elida, akhirnya kau pulang juga. Ibu rindu sekali, ujar ibunya dengan suara lemah. Elida memeluk ibunya erat-erat, air matanya mengalir tanpa henti. Rumah sederhana tempat ia tumbuh terasa lebih kecil dari yang ia ingat. Tetapi kehangatan keluarganya membuat semua kegelisahannya perlahan mereda. Adik-adiknya, yang kini beranjak dewasa, menyambut kepulangannya dengan gembira. Kak Elida, bagaimana kehidupan di Australia? Tanya salah satu adiknya. Elida tersenyum samar, memilih untuk tidak menjelaskan semua detail dari apa yang ia lalui.
Hari-hari pertama di rumah diisi dengan merawat ibunya. Elida merasa bersyukur bisa berada di sisi ibunya pada saat-saat sulit seperti ini. Setiap pagi, ia membantu ibunya makan, berbicara dengannya, dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Meski rasa bersalah masih menyelimuti hatinya, Elida menemukan ketenangan dengan berada di dekat orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Dengan sisa tabungannya, Elida memutuskan untuk membuka sebuah warung kopi kecil di halaman rumahnya. Ia ingin memiliki sumber penghasilan yang stabil tanpa harus meninggalkan keluarganya lagi. Warung itu menjadi tempat berkumpul bagi tetangga, dan Elida merasa puas melihat usahanya perlahan berkembang. Kisah hidup Elida di Australia menjadi pelajaran berharga baginya. Meski ia tidak menceritakan semuanya kepada keluarganya, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan di tempat-tempat yang gemerlap. Ia menyadari bahwa keluarga dan kedamaian batin adalah hal yang paling berharga. Suatu sore, ketika ia duduk di depan rumah sambil memandang langit senja, Elida merenungkan perjalanannya. Ia teringat pada Lisa dan semua kenangan yang mereka bagi. Meski hubungan mereka berakhir, Elida tidak menyimpan dendam atau penyesalan. Aku belajar banyak dari itu semua, gumamnya pada dirinya sendiri.